Di awal cerita, kita dihadirkan langsung pertarungan Reggie melawan Monster Emos. Singkat cerita, Reggie pun berhasil mengalahkan Monster Emos tersebut dan pelaku yang menggunakan Nega Emogir berhasil ditangkap. Ternyata orang yang menggunakan Nega Emogir adalah warga sipil dikarenakan iri dengan rumah temannya yang lebih bagus daripada rumahnya. Date Daisuke berkata, kasus insiden Nega Emogir semakin meningkat saja, apalagi yang menggunakan warga sipil. Maka dari itu kita harus cepat sigap untuk menangani kasus penyebaran Nega Emogir ini. Setelah itu, tiba-tiba ada panggilan masuk dari Pakarel bahwa adanya gelombang negatif yang terdeteksi di bumi baru, yaitu bumi Multiverse Phase 5791. Kemudian Reggie dan divisi arsip langsung berangkat menuju lokasi bumi multiverse baru menggunakan unit Tornado. Cerita pun berlanjut pada episode 16 kali ini. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anugasatsu, toko fans Urang Banua. Pada video kali ini kita akan langsung melanjutkan pembahasan, yaitu serial Super Special Gaban Infinity. Sebelum itu, jangan lupa dulu ya sedekah subscribe-nya agar channel Anugasatsu tetap berjalan. Ya, like video ini jika kalian suka pembahasan saya pada video kali ini. Nonton dulu baru like ya. Dan share ke teman-teman kalian pecinta toko Satsu ya. Tanpa lama-lama dan tanpa basa-basi lagi, saya langsung melanjutkan pembahasan Gaban Infinity episode kali ini, yaitu episode 16. Cekidot. Setelah Reggie dan divisi arsip sampai di bumi Multiverse Phase 5791, karena hanya Reggie yang bisa bernapas di dunia lain, jadi Date Daisuke seperti biasa hanya berada di kokpit Cosmogaberien saja. Setelah Reggie tiba di stasiun, dia pun tidak melihat satu orang pun yang ada di sana. Kemudian datanglah sebuah benda kuning yang berbicara kepada Reggie bahwa pertama kalinya ada penumpang makhluk organik. Dalam artian yang dimaksud makhluk organik adalah makhluk yang memiliki tubuh fisik. Reggie pun kaget melihat benda kuning tersebut berbicara kepadanya. Lalu benda tersebut memperkenalkan diri, namanya adalah Big Langer. Dia adalah robot konduktor alias robot yang memandu para penumpang kereta. Kemudian Reggie pun juga memperkenalkan dirinya dan dia juga memberitahu kepada Big Langer bahwa dia adalah polisi galaksi di bumi Multiverse A073. Seketika Big Langer kaget bahwa ada penumpang dari bumi Multiverse lainnya. Kemudian setelah itu diceritakanlah asal muasal di bumi Multiverse Phase 5791 ini, bahwa buminya yang melanda berbagai cobaan atau disebut dengan bencana alam seperti semburan sinar gamma, pergeseran lempeng bumi, bahkan datangnya zaman es. Maka dari itu, manusia yang tinggal di sana memutuskan untuk meninggalkan tubuh fisiknya dan mengubah kesadarannya menjadi sebuah data, serta tinggal di dalam server. Dengan cara begitulah mereka berhasil bertahan hidup. Kembali ke cerita Reggie, bahwa ada pemberitahuan kereta ekspres Gaberien segera berangkat menuju planet Neptunus. Di sisi lain, Date Daisuke bertanya kepada Agi kalau manusia sudah menjadi data, seharusnya mereka bisa pergi kemana saja lewat jaringan. Mengapa masih membutuhkan kereta api untuk pergi ke suatu tempat? Di sisi lain, Big Langer menjelaskan kepada Reggie bahwa pertanyaan Date Daisuke tadi dijawab oleh Big Langer. Alasannya adalah cuma untuk sebuah kejutan saja. Yang maksud adalah mereka yang menghargai sensasi kehidupan. Sebuah kejutan itulah yang membuat lebih dari apapun. Nah, jadi maksud kejutan itu ingin merasakan sensasinya. Nah, seperti itu. Jadi wah gitu. Nah, lanjut. Big Langer menjelaskan kembali bahwa kereta api antariksa, jika perjalanannya terjamin keamanannya, itu tidaklah masalah. Namun, dia mendapatkan informasi adanya Nega Emogir yang mengubah jalur kereta tersebut menjadi berantakan. Maka dari itu, Reggie pun ikut membantu mencari Nega Emogir. Setelah percakapan selesai, ada pemberitahuan dari pusat bahwa kereta ekspres Gaberien nomor 25 dari Jupiter melewati stasiun Ganymede dengan kecepatan yang tidak wajar. Maka dari itu, Reggie dan Big Langer menuju ke sana. Singkat cerita, mereka tiba di samping kereta ekspres nomor 25 menggunakan unit Dorado. Namun kereta tersebut melaju sangat cepat hingga tidak bisa dijangkau. Maka dari itu, Reggie pun berubah menjadi Gaban Infinity.
kemudian melompat dan masuk ke dalam kereta ekspres itu. Setelah Reggie masuk ke ruang kokpit, namun tidak ada pengemudinya, hanya ada sebuah Nega Emogir. Tiba-tiba Nega Emogir mengeluarkan Monster Emos. Di sisi lain, Blicklinger berbicara dengan dirinya sendiri bahwa jika ada penyimpanan kapasitas besar, mungkin penumpang yang ada di sana bisa diselamatkan. Lalu Date Daisuke menjawab, ya ada kok, kapasitas unit roda ini secara teori tidaklah terbatas, jadi data maupun apapun bisa disedot. Kembali ke pertarungan Reggie melawan Monster Emos, dengan cepat Reggie pun memusnahkannya. Di sisi lain, setelah mereka berhasil memindahkan penumpang ke dalam unit Tornado, lalu gerbang kereta pun dihancurkan. Tinggal kereta ekspresnya saja yang ditangani oleh Reggie. Reggie pun sekuat tenaga menghentikan kecepatan kereta tersebut, akhirnya berhasil berhenti. Reggie pun kembali ke Cosmogabarion dan menyerahkan Nega Emogir yang didapatnya. Lalu Agi dan Blicklinger menuju kereta ekspres nomor 25 untuk memeriksa dan menyelidiki jejak si pelaku. Setelah Agi dan Blicklinger tiba di dalam kereta tersebut, tiba-tiba kereta ekspres itu kembali berjalan dan melaju kencang. Kemudian ada suara di dalam kereta itu berkata, kereta ini akan memusnahkan umat manusia. Di sisi lain, tepatnya di bumi Multiverse Jet 2066, di mana Hatsune yaitu adiknya Kunai sedang meneliti darahnya Reggie yang sempat diambil oleh Hatsune kemarin ya kan. Itu di akhir episode 11 rasanya ya kan. Nah itu ternyata kirain saya itu cuma candaan yang mengambil suntikan apa yang besar itu, apa namanya nih, mengambil darah Reggie agar diteliti apa namanya nih kan, Reggie itu kenapa bisa hidup bebas di dunia manapun, makanya si Hatsune ini mengambil darah Reggie. Kirain itu candaan di akhir cerita, ternyata benar darah Reggie diambil. Oke, lanjut. Setelah itu, Kunai pun datang menanyakan perkembangan penelitian kepada Hatsune mengenai Reggie yang bisa berpindah tempat lain dengan mengambil sampel darahnya Reggie. Kemudian Hatsune menjawab, sebentar lagi selesai. Kalau dilakukan terburu-buru nanti hasilnya salah. Setelah pembicaraan selesai, lalu kombanannya Kunai datang untuk memberitahu Kunai bahwa kita tidak diperbolehkan ikut campur tentang urusan Dead Gaban karena seharusnya itu adalah urusan kepolisian bumi Multiverse A0073 atau bumi nomor 63. Kunai yang mendengar pun kesal, akan tetapi Hatsune berkata, kalau terus kesal begitu tidak ada untungnya. Kembali ke ceritanya Reggie dan kawan-kawan, di mana pelaku yang menjalankan kereta ekspres tersebut adalah sebuah AI bernomor 25. Diketahui AI tersebut membenci manusia dan ingin memusnahkan umat manusia dikarenakan emosi manusialah yang membuat faktor berbahayanya atau mengganggu kinerja dalam pengoperasian kereta ini. Itulah sebabnya AI nomor 25 menggunakan Nega Emogir. AI nomor 25 ini kan dirancang untuk mengoptimalkan kereta api antariksa yang kereta ekspres tadi tuh supaya melaju dengan semestinya seperti biasa kayak itu. Nah, dikarenakan ulah manusia yang mengubah jadi data itu dan naik ke kereta ekspres. Nah, akibatnya dari emosi manusia tersebut membuat kinerja kereta itu terganggu, terhambat. Maka dari itu AI nomor 25 ini marah, dan membenci manusia, itulah sebabnya. Gitu. Lanjut. Pada saat itu AI nomor 25 memutuskan untuk menghancurkan umat manusia dengan cara menambahkan kereta ekspres ini ke data server utama yang ada di akhir stasiun dengan kecepatan tinggi. Untuk menghentikan rencana jahat AI nomor 25, Agi pun masuk ke dalam jaringan untuk merentasnya. Setelah Agi masuk ke dalam jaringan tersebut dan bertemulah dia dengan AI nomor 25. Lalu Agi pun diserang oleh AI nomor 25 dengan cara mengeluarkan para monster Emons. Di saat yang tepat, Blicklinger datang menolong Agi. Ternyata Blicklinger juga bisa masuk ke dalam jaringan. Disinilah debutnya Blicklinger berubah menjadi Gaban Diagram dan memberantas para monster Emons. Sedangkan Agi berbicara kepada AI nomor 25 agar menghentikan rencana jahatnya itu. Akan tetapi AI nomor 25 ini berisi keras ingin menghancurkan umat manusia. Dengan nasihat Agi bahwa tidak semua manusia itu jahat. Contohnya adalah orang yang membuat diriku ini, yaitu Date Daisuke. Dia adalah orang yang baik. Meskipun Agi adalah seorang AI juga, namun dia telah yakin bahwa tidak semua manusia itu jahat. Dengan nasihat Agi,
Lalu EI nomor 25 menghentikan niatnya itu. Di sisi lain, Reggie meminta bantuan kepada kepala pusat stasiun agar membantu menghentikan kereta tersebut dan membuat jalur berbeda agar memperlambat pergerakan kereta. Dengan kerjasama, akhirnya kereta ekspres tersebut dapat berhenti. Kembali ke ceritanya Agi, Bigglinger yang kewalahan menghadapi monster Amos akhirnya bisa bernapas lega karena monster Amos tersebut menghilang. Diakibatkan EI nomor 25 sadar berkat nasihat Agi. Lalu EI nomor 25 tersebut ditangkap oleh polisi galaksi yaitu Bigglinger itu sendiri. Dengan wujud fisiknya tadi, EI nomor 25 yaitu berbentuk CCTV. Setelah itu, Agi berbicara, kereta tersebut benar-benar hebat. Andaikan bisa memilikinya dan bisa dibawa pulang untuk diteliti. Lalu Bigglinger menjawab, mau dibawa pulang kah? Ya silahkan. Anggap saja itu hadiah. Ucapan terima kasih karena telah melindungi bumi dan umat manusia. Lalu Reggie dan divisi arsip pulang membawa oleh-oleh yaitu kereta ekspres Gabarion. Dan berakhirlah cerita episode 16 kali ini. Ya, terima kasih telah menonton pembahasan saya sampai selesai. Ya, jangan lupa dulu like ya video ini jika kalian suka. Seru kan pembahasan saya? Episode selanjutnya kita kembali ke cerita Kiki dan Koto di mana Kaitopet telah berhasil ditangkap oleh polisi galaksi di sana, di mana perbuatan kejahatan itu bukanlah disebabkan oleh Kaitopet. Jadi siapakah sebenarnya dalang dari kejahatan itu? Saksikan Gaban Infinity episode 17 minggu depan. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Toko Fans Urang Banua. Dadah.